baru saya dipindah ke kamar yang nggak pernah digembok, tapi bayar. Ya Allah, ya. Udah, kurang bagaimana gini? Kurang belak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sidang hari ini lancar insya Allah. Dan sadarlah umat Islam, sadarlah ya Pak Polisi, Pak Pengacara, umat semua, Laskar, Ormas, kita ini sedang diadu domba sebenarnya ya. Kita ini umat Islam, kita ini harus bersatu, bersaudara ya. Jadi kita ini sedang diadu domba. Oke, jadi gini teman-teman, nanti biar kuasa hukum yang menjelaskan. Saya mau ngomong apa ini? Oke, saya mana Kiai tadi? Dia masih di sini. Ya udah, jadi intinya gini, mana kuasa hukum? Saya mau sholat dulu. Kuasa hukum mana? Enggak Mas, antum yang konferensi pers. Tapi gini teman-teman ya, tadi sebelum saya masuk ke sidang, tadi ada jamaah yang nanya ke saya begini. Gus Nur, di video yang lain Gus Nur bilang didolimi, dianiaya, di penjara, nggak bisa selonjor kakinya. Apa itu katanya nggak boleh nelpon. Tapi di video yang lain Gus Nur bilang dijadi khotib, dihormati. Ini yang mana yang bener? Ini jangan-jangan Gus Nur mencela-mencela gitu ya. Jadi gini teman-teman, sebelum saya sholat, nanti biar disambung kuasa hukum, saya bukan orang yang mencela-mencela ya. Saya AA merah-merah. Saya masuk tahanan itu 14 hari pertama diisolasi. 14 hari pertama itu nggak boleh telepon anak, nggak boleh telepon istri. Nggih, di Mabes Bareskrim. Kira-kira jenengan kalau 14 hari nggak boleh telepon anak istri, kira-kira gimana? Kuat nggak? Nggak kuat Pak. Nangis, makan nggak kolu Pak. Makan ini nggak ketelen. Ya apa anakku, ya apa bojoku, 14 hari. Didolimin nggak itu namanya? Didolimin itu namanya. Wong belum terbukti bersalah kok. 14 hari di Bareskrim. Kan nggak mungkin saya ngomong ini bohong. Bareskrim nonton, penyidik nonton. Nah setelah 14 hari baru saya dikeluarkan, dipindah kamar. Baru saya boleh sholat di masjid, maka saya didaulat jadi khotib. Setelah saya jadi khotib pertama, khotib yang lain mundur. Udah Gus Nur aja sekarang jadi khotib, yang lain nggak mau jadi khotib. Ini saya cerita apa adanya, bukan mencela-mencela. Nonton ini, karutanya nonton. Gus Nur setelah khotib ke ruangan saya, makan sama karutanya. Terus saya dipindah ke Polda Semarang, Polda Jateng ya. Lebih didolimi lagi. 12 hari saya diisolasi, 2 lapis pintu. Masuk tahanan, digembok, di luar digembok lagi. 12 hari, nggak boleh telepon anak, nggak boleh telepon istri. Dolim dah? Dolim Pak. Terus saya dijenguk sama salah satu kuasa hukum. Bawa handphone, ini ada kaca ini. Kuasa hukum di luar, saya di dalam. Gus Nur, ini ada anaknya jenengan yang paling kecil titip suara. Tak puter, pakai mic itu. Abi, sehat Abi ya. Kan bapak nangis Pak dengar suara anak. Di situ ada polisi, namanya Pak Budi yang piket. Pak Budi, suara anak saya boleh nggak saya bales? Nggak boleh. Dolim dah? Saya bukan mencela-mencela ini. Anda kalau mau saudara sama saya jangan nanggung-nanggung. Sampai detik ini saya belum makan uang siapapun. Uang Prabowo nggak makan, uang Jokowi apalagi enggak. Ya, uang politikus siapapun saya nggak makan. Petugas Bareskrim pernah datang ke pesantren saya ngasih uang 1 tola. Wallahi. Udah tak upload di YouTube waktu itu. Saya ini Gus Nur dimakani cendana. Matamu picek cendana mana? Saya nggak dimakani siapapun. Nah, saya ditahan di Polda Jateng Semarang 14 hari nggak boleh ketemu anak istri. Dolim bagi saya. Baru setelah itu saya dipindah ke kamar yang lebih sempit lagi Pak. Nyelonjor aja nggak bisa. Nggak bisa Pak. 9 orang, ruangan sempit 9 orang narkoba semua. Nggak ngerti bab wudu, nggak ngerti bab toharo. Kamar mandinya pesing. Dolim dah? Dolim Pak. Di situ hampir 1 minggu saya. Laskar yang di penjara itu. Nah setelah itu karena saya nggak kuat, baru saya ketemu petugas. Tolong panggil saya mau ketemu petugas. Namanya Pak Sri. Nonton ini orangnya, nggak mungkin saya bohong. Baru saya diajak ke ruangannya Pak Sri itu, Kabak Tahti atau siapa. Pak, tolong saya pindah ke kamar yang saya bisa sholat berjamaah. Saya nggak kuat di situ, pesing kamar mandinya. Baru saya dipindah ke kamar yang nggak pernah digembok, tapi bayar. Udah, kurang bagaimana gini? Kurang belak-belakan gimana? Bayar Pak. Sehari 100.000. Ya nggak bayar ke petugasnya, ke kepala kamarnya, tapi saya nggak tahu kemana lari uangnya itu. Bayar saya untuk supaya bisa sholat. Dolim dah? Saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Idealnya memang jikalau ulama menjadi umaro atau jikalau umaro adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umaro, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah.
Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umaro termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umaro saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umaro adalah umaro. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya.